Masih bersama dengan Bapak Haji Irwan Sabri di segmen 2 Pak ya. Ya, saat ini kita akan membahas yang serius nih Pak, terkait politik. Saat ini lagi hangat-hangatnya bicara politik kontestasi 2020 pemilihan bupati dan juga gubernur Kalimantan Utara. Langsung saya Pak, saya tanyakan terkait kontestasi Pilkada 2020. Bagaimana sesungguhnya sikap dari Bapak Haji Irwan Sabri? Banyak juga isu kemarin Pak sempat beredar akan maju sebagai calon bupati. Tapi lebih hangat detik-detik ini bicara terkait wakil gubernur Pak. Dalam kesempatan ini Pak, seperti apa sesungguhnya kepastian atau langkah politik dari Haji Irwan Sabri? Akan maju di kabupaten atau sudah mantap menjadi calon wakil gubernur Kalimantan Utara? Siap, terima kasih Saudara Yasir. Insya Allah saya tegaskan dan saya tekankan pada hari ini saya akan maju sebagai wakil gubernur Kalimantan Utara. Jadi Pak Haji Irwan Sabri sudah mantap sebagai bakal calon wakil gubernur Kalimantan Utara. Terkait komunikasi politik Pak yang sudah dibangun Pak untuk menuju bakal calon wakil gubernur Kalimantan Utara, tentunya ada kendaraan politik di sana Pak. Seperti apa persiapan atau langkah politik yang sudah dilakukan oleh Bapak seorang Haji Irwan Sabri? Ya baik, terima kasih Dinda. Kita sudah saat ini sudah melakukan sudah berapa parpol, bahkan semua parpol kita lakukan komunikasi politik. Namun hingga sampai saat ini kami sudah memiliki dan sudah memegang rekomendasi partai bersama Pak Irianto Lamri, yaitu 6 partai. 6 partai Pak ya? 6 partai dan jumlahnya 13 kursi. Yang partai pertama adalah Golkar, yang kedua PKS, dan yang ketiga Nasdem, keempat Perindo, kelima PAN, dan keenam PBB terakhir. Ya, alhamdulillah jumlahnya sudah 13 kursi. Lebih dari persyaratan Pak ya? Lebih dari persyaratan. Dengan begitu, minimum persyaratan adalah 7 kursi dan kita sudah memiliki 13 kursi. Namun kita tetap melakukan komunikasi politik terhadap parpol-parpol yang lain yang mau mendukung dan bersinergi bersama kita. Apakah masih terbuka untuk partai yang lain Pak? Ya, hingga saat ini kita ada beberapa parpol yang masih intens komunikasi. Ya. Intens sekali komunikasi. Artinya akan terus bertambah dukungan partai pendukungnya Pak Irwan Sabri nanti? Baik, tidak menutup kemungkinan, insya Allah akan bertambah lagi. Ya. Ini Pak, terkait pencalonan Bapak sebagai wakil gubernur, ini bakal calon wakil gubernur sempat juga menjadi tanda kutip Pak ya perbincangan hangat di masyarakat. Banyak yang kemudian sempat mengatakan kemarin Pak Irwan Sabri sebagai calon bupati dan juga ternyata maju sebagai bakal calon wakil gubernur, dan tadi Bapak sudah menegaskan siap sebagai calon wakil gubernur. Apa alasannya Pak? Seorang Bapak Haji Irwan Sabri akhirnya menentukan pilihan, ya sudah saya siap maju sebagai bakal calon wakil gubernur. Ya. Yang pertama saya melihat ya, tentu saya juga tidak langsung ya, seperti saudara tadi katakan bahwa kenapa sehingga langsung mau maju sebagai wakil gubernur ya. Sementara seperti kita ketahui saya masih punya jabatan di wakil ketua DPRD Kabupaten Nunukan ya. Tapi ada hal yang penting yang saya ingin sampaikan adalah saya melihat peluang untuk menang bersama incumbent itu sangat besar. Jadi maka dari itu saya putuskan saya akan maju mendampingi incumbent, yaitu Pak Dr. Haji Irianto Lamri. Artinya ada peluang untuk berbuat lebih banyak Pak ya? Benar. Untuk masyarakat. Benar. Artinya bonus lah seperti itu Pak ya, karena awalnya mempersiapkan mungkin bupati, ternyata ada peluang yang lebih besar untuk berbuat untuk Kaltara ternyata. Baik, ya benar sekali, karena ya seperti ya kita ketahui bersama peluang peluang itu datang bukan tidak 2 kali. Ya, artinya ada peluang dimanfaatkan. Ada peluang kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ini Pak, terkait nama Bapak sehingga berpasangan dengan Pak Irianto, itu hal berbeda lagi Pak. Orang terkejut Bapak maju wakil gubernur, lebih terkejut lagi ternyata berpasangan dengan Pak Irianto yang elektabilitasnya dikatakan cukup besar di Kaltara ini. Bagaimana prosesnya Pak sehingga nama Bapak bisa ternyata tanda kutip ya menjadi wakilnya Pak Irianto Pak? Ya, kita sangat panjang ya. komunikasi sama
beliau seorang gubernur itu sangat panjang, dari bulan 11 Tahun 2019 sudah tahun komunikasi. sudah komunikasi, dan bahkan jauh sebelum Ya. itu kita selalu komunikasi sama beliau. Bahkan saya semenjak menjadi anggota DPRD pun 2014 lalu saya sudah komunikasi sama beliau. Namun intensnya kita itu berkomunikasi di bulan 11 2019 pada saat itu. Jadi saya melihat ada chemistry-nya. Kita dapat chemistry-nya sama beliau, dan alhamdulillah pada saat itu beliau juga ingin mencari kaum milenial untuk mendampingi beliau, karena selalu beliau sampaikan, saya ini mau regenerasi. Bagaimana nanti supaya ada tongkat estafet kepemimpinan dari seorang Irianto Lambri untuk Kalimantan Utara ke depannya. Jadi Pak Irwan Sabri sesungguhnya adalah jawaban dari keinginan Pak Irianto ini Pak. Selain milenial dan juga ada estafet nanti. Ternyata ada di Pak Irwan ternyata ya. Ya, alhamdulillah. Itu alasannya. Insya Allah seperti itu, benar. Sebagai perwakilan milenial Pak, apa langkah-langkah yang akan dilakukan seorang Pak Haji Irwan Sabri untuk memberdayakan milenial ini Pak? Tentunya Bapak adalah perwakilan milenial saat ini. Ya, jadi saya ingin saya ingin para kaum milenial di Kalimantan Utara ini ikut turut serta pada nantinya. Misalkan jika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan saya untuk menjadi wakil gubernur, saya ingin para kaum milenial Kalimantan Utara ini turut ikut serta memberikan ide, gagasan terhadap kepemerintahan seorang Haji Irwan Sabri dan Pak Irianto Lambri. Kenapa? Saya melihat pada akhir-akhir ini atau sebelumnya, para kaum milenial ini banyak yang punya ide atau gagasan namun tidak pernah tersampaikan. Kenapa? Alasannya mereka ini ingin menyampaikan ide, gagasan ataupun masukan, sungkan, malu, karena mereka melihat jadi banyak ini para kaum pemuda khususnya di Kalimantan Utara ini ingin menyampaikan ide dan gagasannya tapi malu. Jadi maka dari itu saya ingin para kaum milenial nantinya itu turut serta mendampingi dan mengawal roda pemerintahan kita pada nantinya. Artinya Bapak siap menampung aspirasi dan merealisasikan dari milenial itu tadi Pak ya? Iya benar. Insya Allah jika saya terpilih, saya ingin para kaum milenial yang tadi saya sampaikan itu akan ikut turut serta mendampingi jalannya roda pemerintahan. Jadi kalau misalkan nanti ke depan ada yang menyampaikan unek-uneknya, jangan sungkan, langsung saja silakan seperti itu. Dan Bapak juga sesungguhnya orangnya sangat sederhana ternyata Pak ya, sangat milenial sekali. Saya pribadi sangat terkesan sekali Pak. Seorang Pak Irwan Sabri yang populer, politiknya juga bagus, pengusaha sukses juga Pak, masih muda. Ternyata kita hanya warung kopi biasa, ternyata beliau juga santai-santai orangnya. Mudah-mudahan hal seperti itu bisa dibawa terus Pak ya, terkait mungkin Bapak ke depannya nanti. Mudah-mudahan benar-benar mewakili milenial nantinya Pak ya. Pencalonan Bapak sebagai bakal calon wakil gubernur nih Pak, tentunya sesuatu yang luar biasa. Namun di luar sana masih juga ada tanda kutip masih meragukan atau mempertanyakan soal pemahaman Bapak terkait persoalan di Kalimantan Utara. Saya mewakili di luar sana Pak, bertanya langsung nih Pak, seperti apa sesungguhnya pemahaman Pak Haji Irwan Sabri? Apa masalah utama Pak yang Bapak tangkap di Kalimantan Utara ini? Ya, yang saya melihat ya, tentu permasalahan utama adalah infrastruktur. Karena di mana daerah kita ini masih perlu pembangunan dari segi infrastruktur, yaitu jalan terutama Pak ya, jalan terutama karena para petani kita di mana mereka bisa mengambil hasil taninya mereka itu, tentu kita minta itu jalanan yang utama, yang tadinya misalkan dari satu daerah ke kebunnya tadi itu misalkan 5 jam. Kalau misalkan jalanan ini baik, itu bisa lebih cepat. Ekonomi lebih terputar Pak. Ya, dengan demikian ekonomi lebih terputar. Seperti itu. Jadi intinya Bapak melihat secara, mungkin Bapak sudah keliling Kalimantan Utara Pak ya, dan Bapak menyimpulkan bahwa banyak persoalan, namun persoalan inti yang Bapak lihat adalah infrastruktur Pak ya. Namun sesungguhnya saya melihat Pak Gubernur itu sudah bekerja baik sekali, tapi memang perlu kita tingkatkan karena
memang dengan keterbatasan anggaran kita ya step by step. Ya, bertahap Pak ya. Bertahap. Tapi fokusnya nanti salah satunya infrastruktur. Insya Allah seperti itu. Selain tadi terkait persoalan utama di Kalimantan Utara, saya juga akan menanyakan apa potensi utama Pak yang ada di Kalimantan Utara menurut kacamata dari seorang Pak Iwan Sabri. Baik, kalau saya melihat potensi-potensi yang ada di Kalimantan Ya. Utara itu adalah pariwisata. Salah satunya pariwisata Pak. Ya, salah satunya pariwisata seperti di Tarakan. Ya. Tentu kita melihat dari segi Kearifan kearifan lokal. kearifan lokal, dan tentu budayanya. Budayanya. Ya, Ada potensi budaya yang harus dimaksimalkan Pak. seperti itu benar. Ya, ya. Seperti juga di Malinau Ada potensi ada budaya. potensi budaya dan pariwisata di situ. Namun kita melihat dari Kearifan kearifan lokal. Artinya Dan, berkembang sesuai dengan lokalnya Pak ya, kearifan lokal. benar, kita melihat di situ apa sih yang cocok, Potensinya apa? Potensi apa Itu yang kita genjot ke itu sana. yang kita akan genjot, insya Allah seperti itu. Anda adalah salah satu kader partai Pak Demokrat. Sampai saat ini masih kader partai Demokrat. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih kader Partai Demokrat. Santer beredar Pak ya bahwa Bapak maju tidak didukung dengan partai yang Bapak kendarai saat ini. Beredar di luar sana bahwa partai Bapak merekomendasikan calon lain. Isu-isu itu tentunya bergulir Pak ya, dan itu menjadi konsumsi publik. Apa yang ingin Bapak sampaikan Pak ya terkait hal-hal semacam itu Pak yang beredar di luar sana? Ya baik, untuk partai saya sendiri Ya, sampai saat ini itu masih bergulir ya. Ya. Artinya belum menentukan sikap. ya, Dan memang kita melihat dari partai. Saya sudah berdiskusi di DPP partai, memang DPP apresiasi ya, karena di mana dua-dua kader terbaiknya Demokrat akan maju. Nah, jadi kalau misalkan di kemudian hari ada yang menyampaikan saya melanggar aturan partai, melanggar ADART, tentu itu salah sekali. ya. Karena kita melihat ya, DPP juga melihat di mana seorang kader partai ini akan maju berdua, itu kan tentu membesarkan partai. Benar. Artinya ada potensi kader yang kuat di dalamnya. Benar sekali. Apakah nanti kita bicara kemungkinan nih Pak? Apakah Bapak akan tetap maju jika tanpa rekomendasi Partai Demokrat? Insya Allah saya akan maju karena seperti yang saya katakan di awal-awal tadi, kita sudah cukup bahkan lebih. Ya. Jadi kalau toh misalkan nanti partai saya tidak merekomendasikan saya hargai itu. Itu adalah keputusan partai dan itu yang terbaik. Namun kalau terkait masalah kader partai, saya tetap kader Partai Demokrat. Artinya Bapak legowo apapun keputusan partai, namun saat ini masih tetap akan melanjutkan Pak ya. Siap, benar. Akhir Pak, mungkin ada closing statement Pak sebelum kita mengakhiri perbincangan kita pada hari ini. Ya, yang terakhir saya Ya. mohon doa dan dukungannya, terutama para tokoh-tokoh yang ada di Kalimantan Utara. Lalu yang kedua, saya ingin semoga kita semua bisa menjalankan nantinya ini pilgub aman, tentram, karena berbeda-beda pilihan itu biasa, persaudaraan kita tetap terjalin. Seperti itu. Mantap Pak ya. Luar biasa closing statement dari sosok milenial Haji Irwan Sabri Pak ya. Terima kasih banyak sekali lagi Pak atas waktunya. Mudah-mudahan sukses terus Pak ya. Mudahan kita bertemu di posisi yang berbeda sudah Pak ya. Amin. Ya, itu tadi perbincangan saya dengan Haji Irwan Sabri. Kami akhiri perbincangan kami pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.